Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Sinta Aulia dari absen 15. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma rokok aktif. Jadi, dimulai dari start. Yang pertama adalah munculnya emosi positif pada perokok aktif. Octarion tuh lebih lanjut menyatakan bahwa secara psikologis merokok dapat memunculkan emosi positif seperti kesenangan, kenikmatan, atau kegembiraan dan mengurangi emosi negatif hanya pada perokok yang telah mencapai tahap itu. Hal ini terjadi karena pada pecandu rokok, merokok dijadikan cara pengaturan diri untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. Dan menurut Leventhal dan Clear itu menyatakan bahwa ketika pemenuhan kebutuhan seseorang akan rokok tidak terpenuhi, maka akan muncul perasaan kurang enak seperti cemas atau gelisah. Dalam kasus yang kedua adalah penyebab emosi positif pada rokok. Dalam kasus perokok aktif di Indonesia, ada banyak hal-hal yang tidak disadari. Contohnya ialah perokok menjadi lebih agresif dan mudah marah saat harus menahan keinginannya untuk merokok. Hal ini juga berpengaruh kepada kehidupan sosial perokok yang membuatnya stres dan memicu adanya emosi berlebihan. Muncul pandangan bahwa merokok adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Perokok aktif mengalami emosi positif biasanya bersifat sementara dan menimbulkan masalah dalam jangka panjang atau cenderung mengalami penurunan kesejahteraan emosional. Secara keseluruhan menggunakan rokok untuk mengatasi stres lah, dan untuk meningkatkan suasana hati lah, atau mungkin bahkan bisa menjadi pengaruh pantangan merokok terhadap diregulasi emosi pada perokok aktif dengan dan tanpa gangguan pemusatan perhatian. Itu menurut John T. Mitchell. Lalu pada rumah sakitnya yaitu yang pertama ada memodifikasi yang pertama ada memberikan terapi kognitif, yaitu terapi CBT yang membantu individu mengubah pola pikir yang bisa memicu merokok. Hal ini tuh menyoroti perlunya intervensi kognitif berbasis penghentian dan kampanye seperti program terapi perilaku kognitif, yaitu CBT yang dapat mengacaukan dan memutarbalikkan pikiran, serta mengendalikan ketergantungan tembakau lah ya. Terus CBT juga mengintegrasi terapi perilaku mengubah kebiasaan buat mengantisipasi dan menghindari godaan merokok. Dan terapi motivasi sebagai dukungan terapi dan penguatan alasan berhenti merokok. Lalu selanjutnya adalah memodifikasi respon emosional. Nah, memodifikasi respon emosional adalah proses suatu hal yang digunakan untuk memahami seseorang buat mengubah perilakunya yang melibatkan prakontemplasi, tidak berpikir untuk berubah, atau persiapan merencanakan perubahan, dan tindakan yaitu untuk agar tidak merokok lagi. Terus dan pemeliharaan praktek berkelanjutannya bagaimana? Apakah dia langsung berhenti merokok atau bagaimana? Pada perilaku baru yang lebih sehat. Nah, agar berhasilnya tuh kayak gimana sih? Agar berhasil berhenti merokok, perokok pada awalnya belum menyadari atau tidak tertarik buat mengubah mindset atau mengubah perilakunya.
sering digunain untuk ngurangin stres dan membuat tenang. Kemudian karena tuh kayak rokok ini menyimpulkan atau berspekulasi bahwa rokok itu bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita tidak stres gitu. Terus eh, perokok juga kemudian perokok setelah mengetahui nih dampak-dampaknya dan atau mungkin kayak hal yang bakal timbul itu mulai menyadari dan dia mulai mempertimbangkan perubahan setelah menyadari dampak negatif dari perilaku rokok. Dan terus sampai pada akhirnya rokok mulai memutuskan untuk mengubah dan mulai membuat rencana mengurangi jumlah rokok atau mulai berhenti merokok mungkin bisa jadi. Lalu yang selanjutnya adalah regulasi emosi positif. Regulasi emosi positif ini adalah proses di mana seseorang mengelola atau memodifikasi emosi positif buat mempertahankan, meningkatkan, atau mungkin mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang adaptif dan bermanfaat, serta buat membantu seseorang tetap termotivasi dan berfokus pada tujuan mereka. Ini tuh termasuk ke dalam psikolog. Terus dalam bidang regulasi emosi juga penilaian ulang kognitif telah menerima perhatian khusus. Penilaian ulang mengacu pada perubahan interpretasi seseorang terhadap suatu situasi sehingga mengubah emosi. Itu menurut penelitian Gross. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian ulang adalah cara yang efisien untuk memodifikasi respon emosional, terus termasuk pengalaman emosional, ekspresi, dan bahkan psikofisiologi. Dan tahap selanjutnya adalah mengubah perspektif. Setelah mereka mengetahui bahwa banyak hal negatifnya tentang merokok, mengubah perspektif ini itu proses melihat suatu situasi, masalah atau peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Ini melibatkan usaha untuk menggeser cara berpikir seseorang sehingga mereka dapat memahami dan menilai situasi tersebut dengan cara yang baru. Caranya tuh kayak mungkin lebih positif dan mungkin bisa jadi berpikiran ingin berhenti merokok, yang lebih seimbang lah ibarat kata. Dan yang selanjutnya itu meyakinkan perokok aktif bahwa mungkin merokok itu banyak negatifnya ketimbang positifnya, dan mungkin itu dalam jangka waktu yang sangat amat panjang gitu kan. Itu maka dari itu rumah sakit atau psikolog ini memberikan dukungan atau meyakinkan perokok buat berhenti merokok. Terus yang selanjutnya yaitu kesadaran masyarakat melakukan kegiatan yang sehat, yaitu dengan cara yang tahap selanjutnya itu ada memahami ilusi merokok. Ilusi merokok, nikotin dalam merokok menciptakan rasa reaksi secara langsung, tetapi hanya bersifat sementara. Dan selanjutnya akan timbul gejala penarikan dan keinginan yang meningkatkan untuk merokok. Itu jadi kayak bisa kecanduan, penggunaan nikotin lama-kelamaan menyebabkan perubahan di otak, yang kemudian menyebabkan gejala penarikan ketika pasokan nikotin berkurang. Dan itu masyarakat berpikir ulang untuk, bukan berpikir, iya berpikir agar dia tuh mengetahui dampak dari merokok itu. Dan kemudian si masyarakat ini melakukan terapi kognitif, dan selanjutnya adalah dia sampai pada akhirnya berhasil melakukan terapi kognitif. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ada yang namanya melakukan kegiatan yang sehat atau positif. Jadi si perokok yang sudah mulai berkurang dan mulai sadar akan bahayanya merokok, itu dia melakukan segala aktivitas yang sehat buat menuhin kebutuhan yang biasanya terpenuhi dengan merokok. Contoh, merokok kan dia perokok aktif ini berspekulasi emosi positifnya adalah
dapat mengurangi stres, maka digantikan dengan menerapkan atau melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam mungkin, terus beraktivitas kreatif seperti olahraga atau meditasi. Aktivitas ini tuh biasanya bisa menggantikan kebiasaan merokok dan memberi manfaat kesehatan yang nyata. Dan selanjutnya kemudian perokok aktif mungkin bisa langsung berhenti merokok karena setelah melakukan terapi kognitif terakhir mengingat bahwa respon emosional telah dijelaskan secara luas pada dua dimensi utama, valiansi dan gairah, penting buat memeriksa gimana dampak penilaian ulang pada valiansi dan gairah emosional terkait dengan kecanduan nikotin. Terus sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.